Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Mapel IPA akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan hewan. Nah sob, jadi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu bisa dibagi menjadi dua fase, yaitu ada fase embrionik dan juga fase pasca embrionik. Kalau untuk fase embrionik, ini merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan hewan yang terjadi sebelum kelahiran atau penetasan. Artinya fase embrionik ini itu terjadi selama embrio berkembang di dalam rahim atau selama masa kehamilan, maupun selama embrio berkembang di dalam telur. Tepatnya, fase embrionik ini dimulai semenjak fertilisasi atau pembuahan antara sel telur dan sel sperma, menuju sebelum terjadinya kelahiran atau sebelum telurnya menetas. Nah, jadi pokoknya perkembangan yang terjadi atau perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi sebelum kelahiran atau telur menetas. Nah, sedangkan fase pasca embrionik ini merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan hewan yang terjadi sesudah kelahiran atau penetasan. Dengan kata lain, fase pasca embrionik ini meliputi semua proses yang terjadi semenjak bayi itu lahir ataupun telur itu menetas, sampai nanti ia berkembang menjadi individu dewasa. Oke, paham ya? Perbedaan antara fase embrionik dan juga fase pasca embrionik. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan fase embrionik ya. Pokok bahasan dari video ini. Oh ya, perlu diingat, di pembahasan kali ini terdapat istilah-istilah baru dan lumayan agak membingungkan jika tidak ditulis. Jadi usahakan sambil disiapkan catatannya ya. Oke, lanjut. Seperti yang saya sebutkan tadi, pada fase embrionik ini terjadi beberapa tahapan, yaitu tahapan morulasi, blastulasi, grastulasi, dan organogenesis. Supaya tidak terbalik urutannya, Sobat Biota bisa menggunakan rumus monik belajar gambar orang. Jadi, mo-nya itu morulasi, bla-nya blastulasi, ga-nya grastulasi, dan or-nya adalah organogenesis. Baik, kita akan bahas satu persatu tahapan ini. Kita mulai dari tahapan morulasi. Morulasi berasal dari kata moru dan juga asi. Nah, akhiran kata asi ini biasanya menunjukkan bahwa itu adalah suatu proses. Jadi, morulasi ini merupakan proses untuk membentuk morula, berupa sekumpulan sel yang berasal dari pembelahan zigot. Jadi, awalnya begini nih. Dari zigot, yang awalnya satu sel saja, itu akan membentuk segerombolan sel. Nah, proses ini itu disebut dengan morulasi. Nah, oke. Sementara itu, segerombolan sel ini itu dapat disebut dengan morula ya. Nah, sob, kalau kita perhatikan, morula itu terdiri dari kumpulan sel ya. Nah, sel-sel dari morula ini itu satuannya disebut dengan blastomer. Ingat ya, kalau blastomer ini hanya dihitung satu selnya saja yang berasal dari pembelahan zigot. Sementara kalau satu bulatan utuh itu disebut dengan morula. Supaya lebih jelas, saya akan ulang perbedaan antara tiga istilah ini. Kalau morulasi itu adalah merupakan proses pembentukan dari morula. Sedangkan morula itu merupakan gerombolan sel yang terdiri dari blastomer. Sementara blastomer merupakan tiap sel yang menyusun morula. Ingat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah sob, jadi morulasi itu terjadi apa aja sih? Nah, jadi intinya di morulasi ini akan terjadi pembelahan zigot, tetapi tanpa diikuti dengan pembesaran sel. Maksudnya begini, kita runtut dari terjadinya fertilisasi. Jadi, fertilisasi kan itu merupakan peleburan antara sel sperma dengan sel telur untuk membentuk zigot. Nah, selama morulasi, zigot ini akan aktif membelah secara mitosis dengan sangat cepat. Jadi, dari satu sel menjadi 2 sel, jadi 4 sel, kemudian 8 sel, 16 sel, 32 sel, dan seterusnya. Nah, tiap sel dari hasil pembelahan ini, atau blastomer ini, itu sifatnya masih belum terdiferensiasi. Jadi dia masih belum memiliki fungsi yang khusus. Nah, perlu diketahui juga, jika blastomernya masih 2, 4,
atau 8 sel saja, itu belum bisa disebut dengan morula. Tetapi kalau nanti sudah memasuki atau sudah terbentuk 16 sampai 64 blastomer, baru ini sudah bisa disebut dengan morula. Karena selnya sudah terlihat menggerombol. Jadi itu ya syaratnya. Nah, sekarang kita coba lihat, bandingkan antara zigot dan juga morula ini. Kalau kita lihat, ukuran bentuknya itu sebenarnya sama ya. Yang membedakan hanya jumlah selnya saja. Untuk di morula itu lebih banyak dibandingkan dengan zigot, yang dimana zigot hanya memiliki 1 sel saja. Nah, namun ukuran morula dan juga zigot ini itu sama dan membuktikan bahwa selama morulasi memang terjadi pembelahan sel, tetapi tanpa diikuti dengan pembesaran sel. Nah, kenapa sih ini bisa seperti ini? Ini alasannya terkait dengan zona pellucida, alias lapisan pelindung zigot yang satu ini. Nah, selama morulasi, zona pellucida ini tetap ada, belum menghilang. Nah, dengan adanya zona pellucida ini akan menahan dan juga mempertahankan ukuran zigot. Makanya selama morulasi, ukuran bolanya itu tidak berubah atau tidak membesar. Jadi, sama tetap seperti ukuran zigot. Nah, seperti itu ya untuk tahapan morulasi. Semoga dimengerti. Kita lanjut ke tahapan blastulasi. Blastulasi terdiri dari kata blastula dan juga asi. Artinya merupakan proses pembentukan blastula. Blastula ini berupa sekumpulan sel berbentuk bola dengan rongga berisi cairan di dalamnya. Jadi prosesnya begini. Dari morula yang cuma segerombolan sel, terus akan berubah menjadi blastula seperti ini. Nah, proses yang mengubah morula menjadi blastula itu disebut dengan blastulasi. Sekarang kita perhatikan rongga yang ada di dalam blastula ini. Ini berisi cairan yang disebut dengan blastosol. Dari kata sol yang artinya rongga. Oke, jadi ingat ya. Blastulasi adalah proses untuk pembentukan blastula. Blastula merupakan gerombolan sel yang memiliki rongga, sementara blastosol adalah rongga yang dimiliki oleh blastula. Baik, jangan sampai tertukar ya. Nah, terus kalau untuk proses lebih detailnya dari blastulasi ini, seperti ini sob. Oh ya, sebelumnya perlu diingat ya, untuk proses blastulasi pada hewan itu berbeda-beda tiap hewannya. Tetapi intinya selama blastulasi ini akan terjadi 3 hal penting. Yaitu yang pertama, terjadi pembelahan sel. Jadi jumlah selnya akan lebih banyak dari morulasi. Terus akan terjadi juga pembesaran sel. Karena zona pellucidanya itu sudah menghilang atau sudah tidak ada ya. Makanya ukuran dari selnya juga akan jadi lebih besar daripada morula. Selanjutnya yang terakhir itu akan terjadi diferensiasi sel. Tujuannya untuk menghasilkan beberapa tipe sel yang berbeda-beda. Nah, adanya pembesaran sel dan juga diferensiasi sel inilah yang membedakan antara blastulasi dengan morulasi. Oh ya, tapi bagaimana sih yang dimaksud diferensiasi sel yang terjadi saat blastulasi? Baik, saya contohkan blastulasi pada manusia ya. Karena blastulasi yang terjadi pada manusia itu lebih sering keluar di soal ujian. Jadi begini sob. Morula yang sudah dibentuk atau kebentuk dari proses morulasi itu akan terus masuk ke tahap blastulasi. Nah, blastomernya yang awalnya seragam atau sama itu akan berdiferensiasi membentuk 2 sel yang berbeda, yaitu tropoblast atau outer cell mass serta embryoblast atau inner cell mass. Nah, kedua sel inilah bukti bahwa di dalam blastulasi itu terjadi diferensiasi sel. Nah sob, tropoblast dan embryoblast hasil dari diferensiasi sel, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Tepatnya, kalau tropoblast itu berkembang membentuk plasenta ya, atau yang disebut dengan ari-ari, yang dimana untuk menyalurkan makanan dari ibu ke bayi. Sementara kalau embryoblast itu akan menjadi sel-sel yang menyusun embrio. Nah, jadi seperti itu ya, contoh diferensiasi di tahapan blastulasi.
Artinya kita sudah beres nih untuk membahas blastulasi. Sekarang kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu gastrulasi. Oke, gastrulasi. Dari kata grastula dan juga asi. Artinya proses yang membentuk grastula ya. Jadi grastula ini merupakan struktur embrio yang mempunyai 3 lapisan germinal. Nah, kita perhatikan di sini. Dari blastula itu akan berkembang menjadi grastula. Grastula ini memiliki 3 lapisan germinal. Lapisan germinal ini adalah lapisan yang berisi kumpulan sel embrio yang sudah terspesifikasi untuk berkembang menjadi bagian tubuh tertentu. Artinya sudah lebih terdiferensiasi ya. Nah, tapi untuk lebih detailnya kita akan bahas di tahapan setelah ini atau tahapan selanjutnya. Jadi sob, lapisan germinal ini di tahapan grastulasi terdiri dari lapisan ektoderm, yaitu yang paling luar, mesoderm yang ada di tengah, dan lapisan endoderm, yaitu lapisan yang paling dalam. Ya, terus bagaimana sih proses dari grastulasi ini? Pada tahapan ini, sel-sel embrio akan bermigrasi atau bergerak dari satu bagian embrio ke bagian yang lainnya, dan juga akan melekuk atau melipat, sehingga bisa membentuk 3 lapisan germinal yang berbeda sob. Supaya lebih jelas, saya akan berikan contoh menggunakan embrio katak, karena ini yang paling sering muncul di dalam buku pelajaran. Oke, ini adalah ilustrasi dari embrio katak ya, dalam bentuk grastula. Nah, selama grastulasi, sel grastula dari embrio katak ini akan bermigrasi atau bergerak. Sobat biota perhatikan, sel-sel yang biru ini itu kan akan bergerak di permukaan embrionya untuk mendorong sel-sel yang merah dan juga sel-sel yang kuning bergerak melipat masuk ke dalam. Sehingga ini akan membentuk lipatan bibir yang disebut dengan blastopor. Nah, lipatan inilah yang akan menjadi pusat migrasi sel-sel embrio. Karena lewat lipatan bibir blastopor ini, sel-sel embrio itu bisa bermigrasi masuk ke arah blastosol. Akibatnya blastosol itu akan semakin terdesak sehingga mengecil dan nantinya lama-kelamaan akan hilang. Nah, perhatikan juga nih di sini. Lipatan dari bibir blastopor ini itu akan membentuk atau terbentuk rongga baru yang memanjang seperti ini. Nah, rongga ini itu disebut dengan arkenteron. Dari kata arke yaitu awal dan juga enteron yang artinya usus. Dengan begitu nih, bisa dibilang bahwa arkenteron ini merupakan rongga yang nantinya akan berkembang menjadi usus. Nah sob, nantinya di akhir grastulasi, arkenteron akan semakin memanjang, serta grastulasi akan terbentuk sudah 3 lapisan berbeda. Baik, seperti itu ya, tahapan dari grastulasi. Kita akan mempelajari daur hidup hewan dengan metamorfosis. Daur hidup hewan dengan metamorfosis adalah daur hidup sekelompok hewan yang lahir dengan bentuk berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna dialami oleh hewan yang pada saat lahir memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda sekali dengan induknya. Hewan ini harus melalui beberapa tahap untuk memiliki tubuh yang sama dengan induknya.
morfosis sempurna, yaitu kupu-kupu, nyamuk, katak, ngengak, dan lalat. Nyamuk dan kupu-kupu memiliki 4 tahapan dalam daur hidupnya. Berikut ini adalah tahapan daur hidup nyamuk. Nyamuk betina bertelur di air. Kemudian, telur itu menetas menjadi jentik nyamuk. Jentik nyamuk itu lalu menjadi kepompong atau disebut juga pupa. Setelah beberapa hari, pupa pecah menjadi nyamuk dewasa. Selanjutnya adalah tahapan daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa bertelur. Kemudian telur itu menetap di daun. Telur akan menetas menjadi ulat atau disebut juga larva. Ulat atau larva ini akan membangun kepompong atau disebut juga pupa. Kepompong atau pupa kemudian akan pecah menjadi kupu-kupu yang cantik. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, cantiknya kamu. Nah, itu akan mempermudah kalian dalam menghafalkan daur hidup kupu-kupu.
Berikutnya, kita akan mempelajari tentang metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang bentuk hewan mudanya mirip dengan induknya. Tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk. Misalnya sayap. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah capung, kecoa, jangkrik, dan belalang. Mari kita pelajari tahapan daur hidup kecoa dan belalang. Serangga seperti belalang dan kecoa mengalami 3 tahapan dalam daur hidupnya, yaitu telur, nimfa, dan serangga dewasa. Telur akan menetas menjadi bayi serangga yang sudah menyerupai serangga dewasa, tetapi tanpa sayap atau disebut sebagai nimfa. Nimfa akan berganti kulit beberapa kali sebelum menjadi serangga dewasa. Pada belalang, telur belalang akan menetas menjadi nimfa atau belalang muda tak bersayap dan belum mampu bereproduksi. Selanjutnya, nimfa ini akan tumbuh menjadi imago atau belalang yang telah bersayap dan setelah 2 minggu mampu bereproduksi. Demikianlah pembahasan kita tentang daur hidup hewan. Di dunia ini, banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat pelajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sepertinya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-ciri dari hewan ini yaitu mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk jenis hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi sobat pelajar, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Demikian penjelasan macam-macam pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Setelah mengetahui ketiga macam pengelompokan hewan ini, sobat pelajar harus bisa membedakan mana jenis hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya.